Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 22 September 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, ratusan rumah warga di dua desa di Kecamatan Ranto Baik, Mandaling Natal, Sumatera Utara terendam banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Akibatnya akses jalan alternatif penghubung Sumatera Utara dengan Sumatera Barat putus total. Hujan yang mengguyur Kabupaten Mandaling Natal sejak Kamis hingga Jumat pagi membuat Sungai Sampuran Menek dan Sungai Batang Taming di Kecamatan Ranto Baik meluap ke permukaan warga dan menutupi badan jalan. Akibat luapan dua sungai tersebut, ratusan rumah warga di Desa Sampuran dan Desa Hutanauli terendam banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Banjir terjadi sejak pukul 3 dini hari tadi dan hingga saat ini ketinggian air masih terus bertambah sebab hujan yang masih mengguyur wilayah itu. Masyarakat di dua desa masih terus bertahan di rumah untuk menyelamatkan barang berharga mereka. Sebagian warga sudah dijemput petugas siaga taruna bencana menggunakan perahu milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandaling Natal untuk mengungsi. Selain merendam ratusan rumah warga, akses jalan alternatif penghubung Sumatera Utara dengan Sumatera Barat di Kecamatan Ranto Baik putus total. Saat ini kendaraan yang hendak melintas terpaksa berhenti atau mencari tempat yang lebih aman untuk beristirahat sambil menunggu banjir luapan surut. Telah terjadi bencana banjir di Desa Sampuran dan Hutanauli, Kecamatan Ranto Baik. Malam sampai pagi hari ini, debit air dari Sungai Batang Taming dan Sungai Sampuran Menek yang semakin tinggi, ditambah dengan curah hujan yang tinggi lebih kurang 6 jam, yang mengakibatkan banjir di dua desa tersebut. Dan untuk sekarang, akses jalan raya lumpuh total, baik dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya. Banjir yang kerap terjadi menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Para siswa sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama di dua desa ini terpaksa diliburkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 72 orang masyarakat di Kabupaten Toba terjangkit demam berdarah DBD selama periode Juli hingga September 2023. Kasus DBD ditemukan terbanyak di Kecamatan Balige, Porsea, dan Laguboti. Salah seorang warga di daerah Tambunan Lumban Pea, Kecamatan Balige, Saryati Napitupulu mengatakan saat ini ada beberapa warga di desanya yang telah terjangkit demam berdarah. Mereka yang terjangkit DBD sebagian telah dirawat di Rumah Sakit Umum HKBP Balige dan sebagian lainnya masih rawat inap di rumah masing-masing. Baru ini mimisan. Mimisan dia langsung akan melarikan ke sini, trombositnya rendah. Dari rumah. Cuman nggak ada perubahannya, kami bawa ke sini. Obat dulu ke bidan kan. Makanya obatnya mungkin kurang pas karena dia pun daya tubuh dia kan lemas dia. Dia memang lemah, dia malas makan, malas minum, trombositnya turun lah dia. Cuman dia harus dipuding lah katanya kalau yang demam. Kepala Dinas Kesehatan Toba, Freddy Seventri Sibarani mengungkapkan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam menekan penyebaran nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait penyakit DBD ini. Freddy juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kebersihan diri maupun lingkungan masing-masing karena nyamuk Aedes aegypti sering berada di tempat-tempat yang kotor. Selain itu, warga juga dihimbau menerapkan kebiasaan membersihkan lingkungan dengan cara 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mengubur serta menghindari gigitan nyamuk, tidur menggunakan kelambu, dan juga menyalakan obat nyamuk. Mengingat demam berdarah ini penyebab adalah gigitan nyamuk, dan ini sebenarnya harus kita upayakan upaya pencegahannya sedini mungkin. Kasus saat ini Kota Toba sejak Januari sampai September ada 70 kasus, dan khusus di Kecamatan Balige yang tertinggi ada 17 kasus, dan ini telah kami lakukan tindakan-tindakan
preventif dengan melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan mengelola lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Informasi lainnya, pemirsa, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi bersama tim terkait mengamankan sebanyak 20 orang pengguna narkoba pada razia malam narkotika di wilayah Kota Tebing Tinggi. Kepala BNN Kota Tebing Tinggi AKBP Alexander S. Suki menjelaskan razia malam ini digelar dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan upaya ekstraordinari penanganan narkotika di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan razia malam ini melibatkan Denpom, Polres, dan Satpol PP dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di beberapa titik dengan sasaran utama yakni warnet, losmen, lokasi biliar, dan salon di seputaran Kota Tebing Tinggi. Dari lokasi razia tersebut, petugas melakukan pengecekan urin terhadap 41 orang pengunjung dan didapatkan 20 orang positif menggunakan narkotika, namun penggeledahan terhadap para pelaku tidak ditemukan barang bukti narkotika. Selanjutnya, ke-20 orang tersebut dibawa ke posko P4GN BNN Kota Tebing Tinggi guna pendalaman lebih lanjut. Kepala BNN Kota Tebing Tinggi mengatakan melalui razia penyalahgunaan narkotika ini pihaknya telah berupaya untuk menyelamatkan generasi muda bangsa, khususnya para pelajar dari bahaya narkotika yang telah menyebar ke seluruh elemen masyarakat. Diharapkan semua pihak mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara masif dan juga menyeluruh. Ini kami laksanakan razia menindaklanjuti rapat terbatas Presiden Republik Indonesia bersama BNN RI, bersama Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam. Kita menindaklanjuti itu sehingga karena Sumatera Utara ini diberlakukan sebagai suatu daerah untuk berkaitan dengan narkoba. Pemirsa, ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Kabupaten Samosir dan juga mahasiswa nyaris bentrok dengan Satpol PP dan juga kepolisian saat unjuk rasa di gedung DPRD dan kantor Bupati Samosir. Ratusan petani ini yang tergabung dalam Serikat Tani Kabupaten Samosir bersama mahasiswa mendesak DPRD agar pemerintah daerah Samosir segera menerbitkan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Samosir serta menerbitkan perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang sebelumnya pernah disampaikan. Para petani ini juga membawa spanduk menyampaikan rasa kecewa kepada pemerintah. Sementara ratusan peserta aksi unjuk rasa ini hanya disambut 3 orang anggota dewan. Peserta unjuk rasa pun nyaris ricuh dan saling dorong dengan petugas Satpol PP dan juga kepolisian di depan gedung DPRD. Selanjutnya, ratusan massa ini kembali melakukan aksinya di halaman kantor Bupati Samosir, meminta Bupati Samosir Vandiko Gultom untuk bertemu, namun gagal karena Bupati sedang melakukan perjalanan dinas. Aksi saling dorong juga sempat terjadi di halaman kantor Bupati. Wakil Ketua 1 DPRD Samosir Pantas Maroha Sinaga mengatakan hampir 70% lahan pertanian di Kabupaten Samosir milik masyarakat petani, masuk kawasan register dan hutan lindung. Untuk itu perlu kajian agar penerbitan perda berpihak kepada para petani. Tadi kita sudah sampaikan, kita juga untuk membuat perda ini harus betul-betul kita kaji bersama eksekutif, legislatif dan juga dari aliansi petani supaya nanti turunannya tidak ada yang tidak berpihak kepada masyarakat. Karena tentu kita tahu Kabupaten Samosir kurang lebih 60-70% adalah lahannya masih dalam kawasan. Koordinator aksi Iwan Fernando Samosir mengatakan meski telah 3 kali melakukan unjuk rasa, belum pernah berhasil bertemu dengan Bupati Samosir untuk menerima permintaan masyarakat petani. Petani juga kecewa DPRD Samosir dinilai gagal paham undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yakni turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 untuk diterbitkan menjadi perda. Persoalan draft yang disampaikan oleh oknum
DPRD Kabupaten Samosir yang menyatakan sudah pernah membahas, bahkan draftnya sudah ada, sehingga kami meminta untuk menunjukkan draftnya, ternyata tidak ada, sehingga kami kecewa. Tetapi di balik itu, setelah kami menyampaikan bahwa yang mereka maksud bukan itu, bahwa yang kami maksud, perda yang kami tuntut untuk diterbitkan di Samosir itu perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Ya sudah. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini, pemirsa. Usai menggelar upacara pembukaan TMMD yang ke-118, Komandan Resort Militer langsung meninjau lokasi pembangunan fisik di Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok. Sulitnya menuju akses lokasi mengakibatkan rombongan harus menggunakan sepeda motor jenis trail. Bentuk pembangunan fisik pada sasaran TMMD kali ini adalah dengan membangun beberapa unit jembatan dan jalan menuju lokasi wisata Bukit Lawang, tepatnya yang berada di Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Akses menuju lokasi yang sangat sulit ditempuh mengakibatkan Danrem 022 Pantai Timur dan Dim 0203 Langkat serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat harus menggunakan sepeda motor. TMMD kali ini turut membantu pembangunan musola, pos kamling, serta 1 unit rumah masyarakat yang sudah tidak layak huni lagi. Keberadaan TMMD kali ini dirasakan masyarakat sebab jalan dan jembatan yang selama ini sangat sulit untuk dilintasi kini sudah bisa dilalui dengan aman dan juga lancar. Dengan menggunakan sumber dana dari TNI bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Langkat, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat sasaran dan juga bermanfaat bagi masyarakat. TMMD merupakan wujud nyata keberadaan TNI di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi terciptanya tentara yang manunggal dan kuat bersama rakyat. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, mengatakan sinergitas antara TNI dan juga pemerintahan Kabupaten Langkat merupakan terobosan luar biasa karena pembangunan di lokasi utama objek wisata yang ada di Langkat bisa dilaksanakan. Kami pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI, Pak Danrem, Pak Dandim 0203 Langkat atas pelaksanaan TMMD ke-118 ini, terutama fokus atau lokusnya ditempatkan di Kecamatan Bahorok yang merupakan kawasan wisata utama Kabupaten Langkat, sehingga apa yang dikerjakan hari ini di samping bermanfaat kepada masyarakat juga mendukung sarana prasarana kepariwisataan yang ada di Kabupaten Langkat. Salah seorang warga yang rumahnya direhabilitasi mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah bersedia membangun rumahnya. Terima kasih atas bantuannya, bersyukur kali. Apa yang udah dibantu, Bang? Atas dibantu rumahnya, Dibangunkan rumah. kepada Bapak. Pemirsa, guna memberikan keamanan dan kenyamanan pada destinasi pariwisata super prioritas kawasan Danau Toba, Satuan Pam Outfit Polres Tanah kini telah didukung kapal patroli speedboat jenis Rigid Inflatable Rod (RIB). Satpam Outfit Polres Tanah dan kendaraan alat pendukung kapal patroli disiapkan untuk melakukan pengamanan objek vital khususnya destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. 2 orang personil pindahan dari DIT Polairut langsung ditugaskan untuk mengawaki kapal speedboat jenis RIB tersebut. Kapal patroli RIB ini adalah kombinasi antara speedboat rigid yang terbuat dari kaca fiber, diperkuat dengan polyester dan tabung yang terbuat dari hypalon untuk menjaga stabilitas saat bermanuver sekaligus sebagai instrumen mengambang. Meskipun perairan Danau Toba itu sangat bergelombang, namun speedboat ini masih aman dan sangat stabil saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Sangat cocok untuk patroli di laut, danau, serta sungai. Kapal ini turut dilengkapi peralatan kenavigasian, radio, dan juga lainnya yang dapat membantu petugas saat berpatroli.
Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman didampingi Kasat Pam Ovid Ibtu Hendrik Tarigan terjun langsung melaksanakan uji coba dan patroli perdana kapal tersebut di perairan Danau Toba, Tongging, Kecamatan Merak, Kabupaten Karo. Pada November mendatang, Danau Toba akan menjadi lokasi event World Aquabike Championship 2023. Dan salah satu lokasi event tersebut dilaksanakan di Tongging, Kabupaten Karo. Melalui uji coba kapal baru ini, Polres Tanah Karo sekaligus melaksanakan pemantauan lokasi event Aquabike. Masyarakat di sekitar Danau Toba dihimbau untuk bersama-sama menjaga keamanan dan juga kenyamanan wisata di Danau Toba agar Danau Toba semakin dikenal di dunia internasional. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan mencatat 14 dari 16 partai politik peserta pemilu 2024 telah membuat rekening khusus dana kampanye. Sementara 2 parpol lainnya belum melakukan pembukaan rekening. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan mewajibkan semua partai politik yang terlibat dalam pemilu 2024 untuk membuka rekening khusus dana kampanye. Pembuatan rekening khusus dana kampanye RKDK merupakan bagian dari transparansi penggunaan dana kampanye oleh partai politik yang mempermudah pengawasan dana kampanye selama pemilu 2024 berlangsung. KPU Kota Padang Sidempuan mencatat 16 partai politik di Padang Sidempuan telah mengajukan bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Dari 16 parpol tersebut, 14 parpol telah membuka rekening khusus dana kampanye, sedangkan 2 parpol lainnya belum melakukan pembukaan rekening. Divisi Teknis melakukan Penyelenggaraan Pemilu Fadlia Hima Syaputra Harahap mengatakan batas akhir pembuatan rekening khusus dana kampanye yakni pada tanggal 27 November 2023. Sementara masa kampanye dimulai dari tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024. Di tingkat Kota Padang Sidempuan, alhamdulillah sudah 14 partai politik yang melakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Berarti tinggal 2 partai politik lagi yang belum melakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Itu dapat kita tunggu karena memang sebagaimana kita ketahui sesuai dengan aturan RKDK ini dibuka paling lambat 1 hari menjelang masa kampanye dimulai. Pemirsa, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Nurul Aziza beserta tokoh agama, tokoh pendidikan dan pelajar, Babinsa dan juga Babin Kamtipnas Serdang Bedagai mengajak masyarakat untuk selalu bergandengan tangan serta peka terhadap masuknya ajaran paham radikal. Kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD yang dilakukan di Aula Mapolres Serdang Bedagai menghadirkan narasumber mantan narapidana teroris Jamaah Islamiyah Nasir Abbas. Ia menyampaikan bahwa paham radikal bisa masuk ke lingkungan sekitar jika masyarakat tidak peka terhadap satu sama lainnya. Untuk itu, ia mengajak tokoh agama, tokoh pendidikan pelajar, Babinsa, dan Babin Kamtipnas untuk berperan mencegah hal tersebut terjadi. Seperti melihat perkumpulan yang di dalamnya terdapat kegiatan yang tidak wajar, untuk itu langkah pencegahan utama yang dapat dilakukan adalah dengan peka terhadap orang di lingkungan sekitar. Harus dengan gerakan bersama dari pihak RT, RW dan juga masyarakat sekitar untuk peduli ya di sekitarnya, jangan sampai ada orang-orang yang mencurigakan ya yang kemudian berada di kalangan mereka. Dengan rasa peduli ataupun kepo, sikap kepo itu membuat mereka menjadi tidak betah, ya membuat mereka yang punya niat jahat ini rasa tidak nyaman dan kemudian meninggalkan itu lagi. Kabag Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Nurul Aziza mengatakan kegiatan yang ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dini, khususnya bagi generasi muda yang rentan terpapar paham radikalisme. Terkait dengan kegiatan forum grup diskusi tentang kontraradikal, kita tidak melihat satu wilayah itu berapa potensi yang memiliki paham radikal seperti itu. Namun kita lebih kepada upaya pencegahan bagaimana suatu wilayah itu terhindar dari
paham radikal yang mungkin ada di potensi yang ada di daerah tersebut. Jadi fokusnya adalah pencegahan. Upaya pencegahan paham radikalisme dapat dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikir terbuka dan toleran agar generasi masa depan dapat membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Pemirsa, dua pria bersepeda terekam CCTV saat beraksi mencuri meteran air milik warga Kelurahan Dwi Kora, Kota Medan. Salah seorang pelaku diduga masih di bawah umur. Bersama temannya, pelaku memanfaatkan situasi sepi pada dini hari. Pelaku diduga menggunakan kunci khusus yang disimpan dalam tas salah seorang pelaku untuk membuka tutup meteran air. Setelah penutup meteran terbuka, pelaku kemudian membuka drat meteran air dan membawa kabur pam meteran. Korban yang merupakan pemilik ruko mengatakan dirinya baru menyadari meteran air itu tidak berfungsi lagi setelah melihat keran airnya mati. Ia pun sempat memanggil tukang untuk memperbaiki meteran, namun setelah melihat rekaman CCTV, ternyata meteran air tersebut miliknya telah dicuri. Mereka berdua 2 orang naik sepeda lah. Terus mereka langsung buka meteran air, mengambil yang pertama, baru ambil yang sebelahnya. Jadi total 2 meteran yang diambil. Tahunya jam 3 sorenya bang, airnya udah nggak jalan kan. Terus saya hubungi tukang, suruh ngecek lah, kira mesinnya rusak. Setelah dicek, rupanya meteran yang hilang bang. Ciri-ciri pelakunya yang pertama badannya kecil, mungkin masih remaja lah ya, remaja, pakai hoodie. Yang satu lagi udah berumur, tinggi, pakai topi biru. Itu ya bang. Korban telah membuat laporan ke Polsek Medan Helvetia dan berharap pelaku yang ciri-ciri dan wajahnya terekam jelas di CCTV segera tertangkap. Pemirsa, Masjid ASH Soleh menjadi salah satu masjid tertua di kota Pematang Siantar yang dibangun pada tahun 1950 oleh salah satu tokoh agama yang ada di kota Siantar. Masjid As-Soleh yang berada di Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat ini selain menjadi masjid tertua, ternyata bangunannya juga menyerupai masjid yang ada di kota Mekah. Hal ini dikatakan oleh salah seorang jamaah yang baru kembali dari kota Mekah, di mana kesamaannya terlihat dari bentuk bangunan dan bagian dalam masjid yang memiliki ciri khas polos tanpa adanya lukisan ataupun kaligrafi. Pengurus Masjid As-Soleh Nazir Harahap mengatakan, sejak dibangun Masjid As-Soleh ini telah direnovasi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan bentuk bangunan yang sempurna seperti saat ini. Oleh pendiri masjid ini, Haji Muhammad Saleh, alhamdulillah bisa disempurnakan pada saat ini. Ciri khasnya itu dalam fisik adalah bentuk yang polos, tanpa di dalamnya itu tanpa ada lukisan-lukisan, dan bentuk ini ternyata ada apanya dari kota Mekah juga ada bentuknya seperti ini, karena kebetulan alhamdulillah ada jemaah yang datang ke sini bercerita kepada kita bahwasannya dia bertemu dengan masjid yang modelnya seperti ini di daerah kota Mekah. Masjid As-Soleh yang dibangun pada tahun 1950 tersebut mulai dipergunakan masyarakat sebagai tempat ibadah pada tahun 1951 hingga saat ini. Setelah dilakukan renovasi dan pelebaran, Masjid As-Soleh saat ini mampu menampung sebanyak 500 orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pemirsa, warga Kabupaten Labuhan Batu membuat gula merah dengan memanfaatkan limbah pohon kelapa sawit. Omset yang dihasilkan dari pembuatan gula merah tersebut mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi ditebang dan diambil air niranya untuk dijadikan bahan olahan dasar sebagai gula merah.
Air nira dari kelapa sawit tersebut dideres dan ditampung menggunakan timbah atau jerigen. Kemudian dimasak di dalam drum atau wajan selama beberapa jam hingga nira tersebut terlihat berwarna kemerahan yang biasa disebut zoroh atau manisan. Yusuf yang berprofesi sebagai penderes air nira kelapa sawit mengakui biasanya ia menghasilkan air nira sebanyak 4-6 jerigen. Bila 2 kali melakukan deres selama sehari, maka Yusuf dapat menghasilkan 16 jerigen air nira. Penghasilannya yang bergantung pada kondisi cuaca menyebabkan air nira yang dimasak dapat susut bila terkena air hujan ataupun diganggu hewan. 4 jerigen bang, 4 jerigen. Niranya 16, masaknya jadi 6 lah. 4 jerigen gitulah, nggak tentu ada cuaca hujan kan. 2 kali bang, nitip pun 2 kali. Kendalanya itulah bang, hujan, monyet, itulah kayu, rebasa itu yang sering hujan, air hidup juga. Yanti Ritonga harus mengeluarkan modal Rp50.000 per pohon sebagai biaya penumbangan dan juga pengupasan pohon sawit. Dalam sehari ia dapat mengutip 20 jerigen air nira yang kemudian dimasak menjadi manisan sebanyak 250 kg. Yanti bisa mendapatkan 8 ton bila mengolahnya menjadi gula merah. Dengan harga Rp8.000 per kilogramnya, total omset yang diperolehnya pun mencapai Rp64 juta per bulannya. Kalau untuk sehari kita bisa mendapatkan kutipan niranya 20 jerigen. Setelah proses pemasakan kita bisa mendapatkan 250 kilo manisan joronya. Harapannya yang jelasnya ini usaha belum bisa dibilang anggarannya mencukupi ya. Meminta atau memohon kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan usaha kami ini agar usaha kami bisa dibantu, bisa menjadikan penambahan tenaga kerja, kita bisa menjadikan bahan joro atau manisan menjadi bahan jadi gula merah, bisa dipasarkan di daerah kita sendiri. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.